Halo sobat di Rahasia di Balik Nama, dimanapun teman-teman berada semuanya. Hari ini Lexi bersama jagoannya yang mengetahui rahasia di balik nama ya. Ini namanya Opung Obama. Apa ya namanya Opung Obama ya? Opu. Opu itu artinya opung. Iya, gitu opung. ya. Jadi kebetulan opungnya Obama tuh kita punya channel teman-teman, channel YouTube baru ya. Namanya itu Rahasia di Balik Nama. Kayaknya kita tuh udah ada beberapa konten yang kita bikin kemarin, lebih kepada apa ya namanya ya, spoiler aja ya mengenai rahasia di balik nama. Karena kita berpikir ya sayang banget kalau misalnya ini ilmu nggak dibagi ke orang banyak gitu ya, karena mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah kita coba nanti mulai dari ini mungkin konten pertama kita yang video langsung gitu ya, kita akan coba bahas nanti mengenai ini sebenarnya ilmu atau enggak sih gitu. Dibilang ilmu kayaknya terlalu berat gitu ya, dibilang bukan ilmu juga enggak. Karena apa? Ada hitung-hitungannya men. Nah ininya apa namanya itu, nama itu dihitung dengan detail dari suku katanya, ada angka-angkanya sehingga didapat kombinasi nama yang sempurna menurut versinya Rahasia di Balik Namanya Opung Obama gitu ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Ini kenalin dulu, Pung. Oh iya, baik. Pemirsa, nama saya, nama kecilnya itu namanya, nama Batak beneran, namanya Martunas. Artinya itu bertunas, marga numban gaul. Tapi sekarang, kalau orang Batak itu ketika dia menikah, punya anak, ini anak saya yang sulung, saya dipanggil Papa, Bapak Alex. Sama Alex. Dapat lagi berkat melimpah. Anak saya ini ada 5, sudah punya cucu. Cucu pertama saya namanya anak tertua dari anak saya ini Obama. Jadi saya dipanggil sekarang Opung Obama atau kakeknya Obama. Iya gitu. Dia. Jadi bukan Opung Super Obama ya. Kalau Super Obama itu nama di sepak bola, tapi ini adalah Opung Obama. Oke, biar nggak panjang-panjang. Kemarin tuh kan kita udah coba sedikit bikin konten yang sifatnya itu AI ya teman-teman ya. Di situ kan kita sampaikan bahwasannya dulu gimana ceritanya nih sampai Opung Obama dulu bisa dapet kemampuan inilah bisa dibilang ya. Nah kita coba bahas sedikit ya. Kira-kira Opung Obama atau manggil apa ya kita ya? Opung Obama aja ya. Iya, Opung Obama. Pung. Iya. Kira-kira waktu itu kok bisa sih memiliki kemampuan ini gitu? Kan nggak semua ya kayaknya di keluarga Opung yang bisa ya, atau semuanya bisa sebenarnya? Sebenarnya nggak semuanya. Nggak semuanya bisa? Nggak semuanya. Jadi pada awalnya sebenarnya itu kan ayahnya Opung Obama ini yang punya ilmu ini. Iya. Ayahnya. Tapi kalau kita telusuri kembali, kita nggak tahu ayah saya ini dapatnya dari siapa. Oh iya. Tapi bisa kita tebak, kelihatannya ini ilmu dapatnya turun-temurun. Oke. Barangkali dia dapat dari kakek saya atau dari seorang orang tua yang bukan kakek saya, dia belajar. Iya. Jadi kalau saya perhatikan ilmu ini, dia dapatnya dari seorang tua yang punya ilmu ini, tapi orang tua ini juga kelihatannya belajar dari orang-orang tua yang lain zaman dulu. Sehingga bisa saya simpulkan kelihatannya ini ilmu turun temurun, semakin diperkaya ke generasi berikutnya. Jadi kelihatannya begitu. Oh jadi sementara ini secara dari Opung Obama menyampaikan itu kayak diturunkan dari generasi ke generasi gitu teman-teman. Cuman selama ini ada ketemu nggak Bung yang segenerasi Opung yang bisa membahas mengenai rahasia di balik nama ini? Ini yang menjadi, saya mengetahui kira-kira ilmu ini 50 tahun yang lalu. Ya. Dari 50 tahun yang lalu saya punya kerinduan kalau saya ketemu dengan sesama suku saya orang Batak, masih ada nggak ketemu yang mengetahui dasar-dasar tentang nama ini, tapi sama sekali saya nggak ketemu. Sehingga saya, waduh, susah juga untuk berdiskusi
memperkaya, mana tahu saya ada yang lupa, supaya saling mengingatkan, tapi memang Sulit, ya? nggak ketemu orangnya. Sehingga saya single fighter, sampai hari ini saya belum ketemu orangnya yang menguasai ilmu yang sama. Oke, tapi kalau sepengetahuannya Opung Obama, di dunia ini atau di Indonesia lah ya, atau mungkin boleh di dunia juga, ada nggak sih kira-kira yang mirip-mirip seperti ini? Saya udah perhatikan beberapa ahli masalah nama, khususnya dari internet, tapi yang saya ketemu pada umumnya, kebanyakan daripada ahli itu mengetahui sifat atau karakter manusia itu dari huruf pertama dari namanya. Oh, jadi ada yang mirip tapi hanya ngelihat dari huruf pertama namanya. Huruf pertama nama. Oke, itu pertama. Tapi kalau yang mirip sama yang saya kuasai, memang belum ketemu. Karena kalau mereka pada umumnya melihat dari huruf pertama namanya, sementara saya mengetahui banyak hal tentang manusia dari suku kata terakhir namanya. Nah, itu teman-teman. Ini bedanya. Ya, itu membedakan. Jadi Obama ini punya ilmunya itu bagaimana caranya kita mengetahui tentang karakter orang, karakter nama, arti nama itu dari suku terakhir dari namanya. Dari namanya. Oke, nanti kita akan mendalami sedikit ya teman-teman ya, bagaimana ini kira-kira ilmunya seperti apa sih kok bisa dibilang ilmu hitung-hitungannya ya. Jadi dari suku terakhir namanya. Iya. Dan itu belum pernah ketemu ilmu yang lain tuh ya. Belum ketemu. Yang udah ketemu sampai hari ini, dan itu banyak kita temukan di internet, itu selalu banyak sekali hal dari seseorang bisa diketahui dari huruf awal namanya. Oke, tapi kan gini, Pung. Ini ilmunya ini memakai background adat Batak kah? Atau memang sebenarnya ini dari Indonesia yang dibatakin? Atau dari umum namanya? Atau suku kata umum dibatakin atau gimana sih? Agak sedikit masih bingung. Kalau kita telusuri ke sana, lebih condong kita katakan bahwasanya dari aksara Batak yang saya terjemahkan menjadi ke bahasa Indonesia. Jadi awalnya ini sebenarnya harus aksara Batak. Tetapi kalau saya tunjukkan aksara Bataknya, nanti orang awam bingung, nggak bisa baca. Iya. Jadi kan kayak paku-paku itu ya? Kayak tulisan paku kan kalau tulisan Batak ya. Sehingga itu saya menjadi terjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Oke. Gitu. Tapi padannya dia sebenarnya ya? Ya, sepadan. Bukan dari bahasa Indonesia dibikin ke aksara Batak gitu? Bukan. Tapi dari aksara Batak. Aksara Batak nanti translate ke bahasa Indonesia. Translate bahasa Indonesia. Baru dihitung. Baru dihitung. Jadi sebenarnya waktu saya menghitung, saya harus menggunakan aksara Batak. Wih, tuh teman-teman. Jadi nanti kita suatu saat kita ambil papan tulis, kita tunjukkan. Iya, itu next ya. Nextnya lah ya. Bagaimana itu aksara Batak bisa dikasih angka. Iya. Jadi sebenarnya aksara Batak menarik nih teman-teman. Dikasih angka, baru nanti angka itulah yang saya menentukan menjadi 5 kategori. Dari kategori A sampai menjadi kategori E. Dari sebenarnya aslinya itu aksara Batak. Gitu. Oke, jadi maksudnya begini, nama itu nantinya ujung-ujungnya nih yang istilah yang Lexi tahu ya. Nah, nama itu ujungnya itu ada kategori A sampai kategori E. Kalau jempol ini A, kelingking ini E, gitu ya. Tapi Lexi nggak terlalu tahu ya, itu kira-kira aja gambarnya itu. Jadi orang tuh dikelompokin berdasarkan 5 kategori ini gitu. Betul. Nah, cuman gini Pung, kita mau coba lebih spesifik ngomongin, karena kan ini kan kita konten ini kan awal ini konten perdana ini adalah lebih kepada ini ilmu atau bukan sih. Betul. Gitu ya. Nah, kalau yang dikatakan ilmu itu sebenarnya kan sudah melalui pengujian ya, sudah melalui dari teori diuji, dan tingkat kebenarannya relatif tuh bisa dibilang nggak ada ilmu yang absolut juga. Betul. Ya pasti ada margin of errornya juga teman-teman, namanya ilmu, kita manusia ya. Tapi bisa dikatakan ilmu karena ini udah mengalami pengujian yang cukup lama sebenarnya. Kalau menurut Lexi ya, karena tadi kan generasi ke generasi gitu ya. Nah, ini kira-kira bisa nggak Pung dibilang sebagai sebuah ilmu? Kalau saya mengatakan lebih condong ke ilmu lah jadinya. Karena dia punya dasar, dia bisa diajarkan, dan dia bisa dipelajari, dan juga dia bisa dibuktikan. Misalnya seperti tadi, saya naik Gojek, mau berangkat, ketemu
salah satu sopir, namanya siapa? Iya. Saya bilang, baru saya berpura-pura, Dek, saya lagi belajar ilmu psikologi. Iya. Terus ilmu saya ini mau saya tes, boleh nggak saya nanya-nanya? Oh, boleh Pak. Oke. Nah, saya tanya dia, namamu siapa? Ini. Kalau dari namamu, sifatmu begini, kira-kira ada benarnya nggak Pak? Oh, benar Pak. Oke. Jadi mau berangkat saya tes satu orang yang namanya berbeda, mau pulang juga saya tes, sengaja saya hanya mau ngetes aja, kira-kira ada benarnya nggak? Iya. Apa ilmu ini? Divalidasi lah ya sama orangnya langsung gitu ya. Memvalidasi. Berdasarkan namanya dia. Nama dia. Iya. Saya begitu tahu namanya, karena sebenarnya dalam hal ini saya nggak perlu ketemu orangnya juga. Iya. Begitu tahu namanya, saya bisa banyak tahu tentang gambarannya. Oke. Iya. Gitu. Oke, jadi artinya dari konfirmasi Opung ke orang-orang itu divalidasi lah. Mereka bisa memvalidasi bahwasanya apa yang disampaikan itu benar gitu ya. Benar. Mirip-mirip lah ya dengan karakternya dia gitu ya. Mirip, cuman terkadang kalau saya bilang misalnya Bapak ini seorang yang tidak bisa berbohong, terus terang, transparan, terbuka habis-habisan. Itu oke. Tapi kalau saya bilang, Bapak ini tidak ada kesombongannya, benar-benar kerendahan hatinya sangat menonjol. Iya. Kadang-kadang dia terasa malu, jadi dia bilang, ya kira-kira mendekatilah. Gitu. Karena dia kadang-kadang kan merasa seperti sungkan lah ya. Sungkan. Kayak disanjung dia. Padahal sebenarnya udah kena betul. Iya, jadi kalau yang Lexi tangkap teman-teman, ya tidak ada mungkin ya tidak 100% bisa akurat untuk setiap orang gitu ya. Tapi ini setelah melalui berbagai macam konfirmasi dari generasi ke generasi, diambillah konsensus gitu ya, mayoritas atau kebanyakan mungkin orang yang dengan nama seperti itu karakternya lebih condong ke situ gitu ya. Dan itu relatif udah dikonfirmasi di beberapa generasi gitu. Jadi valid lah ya. Jadi mungkin gimana Pung? Jadi sebenarnya ini secara garis besar. Dari nama seseorang ada dua hal yang sangat dominan, yang sangat penting yang bisa kita lihat. Yeah. Yang pertama sekali sebenarnya adalah mengenai ke tingkat keberhasilan dia. Iya. Itulah yang kita kategorikan menjadi kategori A sampai kategori E. Oke, jadi sebentar dipotong dulu Pung. Jadi artinya poin yang pertama dari kita mempelajari nama ini, menghitung nama ini, kita akan berusaha untuk bukan memprediksi ya. Iya. Lebih kepada menggambarkan keberhasilan dia dalam kehidupan lah gitu ya. Dalam kehidupan, secara umum. Benar. Secara umum, gitu teman-teman. Pertama itu poinnya. Jadi kalau dari sisi itu, kenapa saya kepengen sekali membagi-bagi ini adalah kita bisa membagi menjadi 5 kategori. Iya. Dari kategori A menjadi sampai kategori E. Iya. Tentunya masing-masing kategori ini memang memiliki kelebihan. Oke, teman-teman, tunggu ya. Ini menarik pembahasannya. Kita akan masuk ke segmen kedua aja teman-teman ya. Iya. Nah kita sekarang ini pasti tadi udah ngomong-ngomong sama Bung Doli. Ini ilmu ya. Karena apa? Karena udah divalidasi dari generasi ke generasi gitu ya. Jadi teman-teman mau mengikuti atau tidak, atau nanti misalnya mau belajar juga langsung ke Bung Doli boleh. Ya, karena Lexi juga udah merasakan beberapa kali Lexi tanya misalnya dulu ya, bos, Lexi punya bos, ini nih, punya teman ini karakternya gimana? 99.9% itu identik teman-teman. Ya, jadi itu menarik sekali. Nah, sebelum kita masuk nanti kita masuk ke konten yang kedua ya setelah video ini. Jadi teman-teman ikuti terus video-video kita, konten-kontennya kita. Kita akan masuk pembagian dari nama itu ke 5 kategori tadi teman-teman di video yang kedua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys. Oke, satu video.